Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang sedang menyimak video ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan kekuatan hati menghadapi hari-hari berat. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Insya Allah, channel ini akan selalu membagikan kisah-kisah yang bikin kamu lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Di sebuah sore gerimis, ketika sebagian besar orang pulang dengan mobil atau mampir di kedai kopi mahal, seorang pemuda pulang dengan langkah lelah dari tempat kerjanya. Baju seragamnya basah terkena gerimis, sepatu yang ia beli sendiri itu kini penuh lumpur. Tapi tak ada keluhan, hanya suara perut yang lapar dan wajah yang tetap sabar. Sesampainya di kontrakan mungilnya, ia membuka mie instan murah dari warung depan. Kompornya hanya satu tungku kecil, sendoknya pun tinggal satu. Tapi ia tetap semangat memasak. Mie itu direbus dengan air pas-pasan tanpa topping mewah. Hanya sebutir telur dan cair sisa semalam. Ia duduk bersila di lantai kamar, mie instan disajikan dalam mangkuk plastik yang warnanya sudah pudar. Ia meniup suapan pertama dengan mata setengah tertutup karena ngantuk. Tapi saat mie itu masuk ke mulutnya, senyumnya mengembang. Bukan karena rasa bumbunya yang luar biasa, tapi karena rasa bangga. Ini dari keringatku sendiri. Mungkin bagi orang lain, itu makanan murahan. Tapi baginya, itu seperti masakan restoran bintang 5. Karena ia tahu, setiap suapan bukan sekadar mengisi perut, tapi bukti bahwa ia mampu berdiri di atas kaki sendiri, tanpa merepotkan siapapun. Di momen itu, ia merasa kaya, bukan karena uang, tapi karena kehormatan. Pagi-pagi buta, sebelum matahari muncul sempurna, seorang ibu muda sudah duduk di meja kecil rumahnya. Tangannya sibuk membentuk adonan donat seadanya. Tepungnya nyaris habis, minyaknya pun tinggal setetes. Tapi matanya penuh semangat. Anaknya masih tidur di ruang sebelah, berselimut tipis. Suaminya kerja jauh, belum pulang sejak 3 hari lalu. Tapi ibu ini tak mengeluh. Ia cuma ingin donat buatannya nanti bisa laku 1 atau 2 plastik di sekolah sebelah. Mungkin hasilnya cuma cukup buat beli baras dan gas. Tapi hatinya tetap tenang. Siang harinya, panas menyengat. Ia duduk menjajakan donatnya di depan SD. Sambil kipas-kipas, ia tersenyum pada anak-anak yang lewat. Donatnya tidak bulat sempurna. Ada yang gepeng, ada yang gosong sedikit. Tapi ia selalu bilang, ini donat buatan ibu sendiri, halal dan manis. Satu demi satu, plastik donat itu laku. Tak ada pujian, tak ada yang tahu perjuangan tadi pagi. Tapi saat sore tiba dan ia pegang uang hasil jualannya, ia menatap langit dan berkata, "Ya Allah, ini donat terenak di dunia." Karena ternyata yang bikin donat itu enak bukan krimnya, bukan taburan gulanya, tapi karena ada keringat, harapan, dan keberkahan di balik itu. Donat gepeng itu lebih mahal dari apapun yang dijual di mall. Namanya Akbar, anak muda yang baru lulus kuliah, tinggal di kos kecil di pinggiran kota. Setiap pagi, ia membuka laptopnya, mencari proyek freelance design, mengetik proposal, ikut tender, kirim portofolio, lalu menunggu. Kadang sehari dapat 1 proyek, kadang seminggu tak ada satupun. Pernah suatu hari, setelah seharian pitching desain dan tak satu pun dilirik, ia hanya punya sisa uang Rp5.000. Ia pergi ke warung dekat gang, beli sebungkus mie instan dan 1 telur. Hatinya sempat berat, tapi saat ia memasaknya sendiri, ada senyum kecil muncul. Ketika mie itu matang dan ia duduk sendiri di lantai, memakannya perlahan, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Rasanya bukan cuma gurih, tapi penuh makna. Karena itu, hasil dari hari-hari panjang, penuh usaha dan doa. Di momen itu, ia teringat sabda Nabi. Makanan terbaik adalah dari hasil kerja tangan sendiri. Meski bukan steak mahal atau sushi istimewa,
Tapi mie itu bikin hatinya damai. Karena ia tahu itu rezeki yang halal. Bukan dari meminta, bukan dari belas kasihan, tapi dari keringat sendiri. Dan sejak malam itu, Akbar tidak lagi meremehkan proyek kecil atau hasil kerja yang dianggap orang sepele. Karena ia sadar bukan seberapa besar nominalnya, tapi seberapa tulus dan halal usahanya. Itu yang bikin Rizky terasa nikmat dan berkah. Namanya Pak Juari, seorang petani sederhana di lereng Gunung Lawu. Usianya udah lewat 50, tapi semangatnya masih seperti anak muda. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke sawah, menggendong cangkul, dengan wajah penuh keteguhan. Tiap tetes peluh yang mengalir di dahinya, tiap matahari yang menyengat kulitnya, adalah bagian dari perjuangan mencari sesuap nasi. Ia tak pernah mengeluh. Kalau bukan saya yang nyambut rezeki dari bumi ini, siapa lagi? Katanya sambil tersenyum. Dan ketika panen tiba, tak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat karung-karung berisi gabah hasil tanamannya sendiri. Istrinya akan menanak nasi dari beras itu. Mereka makan bersama di beranda rumah. Menu sederhana, nasi hangat tahu goreng, sambal dan air putih. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada kelezatan yang tak tergantikan. Pak Juari selalu bilang ke anak-anaknya, nasi ini lebih mahal dari nasi restoran, karena di dalamnya ada peluh bapak, doa ibu, dan keberkahan dari Allah. Nasi itu mungkin tidak dibumbui rempah mahal, tapi ia dibumbui perjuangan, kejujuran, dan rasa syukur. Dan itu yang membuatnya terasa lebih lezat daripada makanan mewah di hotel bintang 5. Karena makanan terenak, sekali lagi, bukan soal harga, tapi soal makna. Sore itu, seorang pemuda bernama Taufik duduk di pojokan warung kecil. Di depannya, semangkuk bakso biasa, bukan yang viral atau terkenal di sosial media. Tapi bagi Taufik, itu makanan spesial. Bukan karena toppingnya, tapi karena ia beli dari hasil kerja ojek online-nya hari itu. Ia terdiam sejenak sebelum menyuap bakso pertamanya. Lalu menunduk, berdoa dalam hati. Ya Allah, makasih. Hari ini masih kau beri rezeki halal. Mungkin rasanya biasa bagi orang lain, tapi bagi Taufik, itu adalah rasa dari perjuangan dan keyakinan. Ia teringat satu hadis yang pernah ia dengar. Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Taufik tersenyum. Ia merasa itu bukan sekedar hadis, tapi kenyataan yang sedang ia jalani. Taufik tahu hidupnya belum ideal. Tapi setiap kali ia makan dari hasil keringatnya, ada rasa yakin bahwa Allah sedang melihat. Setiap perjuangannya dicatat. Setiap kebaikan kecilnya dihitung. Karena Allah tidak pernah menutup mata dari usaha hambanya. Kawan, makanan terenak itu bukan tentang bumbu, plating, atau harga, tapi tentang kejujuran. Tentang bagaimana sebutir nasi hadir dari cucuran peluh, dari kerja keras yang halal, dari tanganmu sendiri. Kita mungkin tidak punya banyak, tapi selama yang kita makan berasal dari rezeki halal dan kerja kita sendiri, insya Allah itulah rasa yang diberkahi, rasa yang dibayar oleh surga. Semoga Allah jaga kita semua dalam perjuangan ini. Dan semoga tiap tetes lelahmu hari ini akan Allah ganti dengan rasa yang jauh lebih nikmat. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.